Jangan lama-lama ya. Iya Bunda. Kalian sudah membuat istri tercintaku menangis. Harga yang kalian berikan kepada saya itu tidak sebanding dengan perjuangan orang tua saya untuk membangun rumah ini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila Lagi ngapain ya? Mau jahit baju. Kenapa Bunda? Ya ampun, kenapa nggak bilang sama Bunda sih? Sini, Bunda aja yang jahit. Udah, Bunda kan pasti banyak kerjaan. Udah, gak usah jahit ini, biar Ayah sendiri. Ayah juga bisa kok jahit. Iya, tapi kan biar Bunda aja yang jahit ya. Masa ya jahit baju? Sini. Udah Bunda. Bunda kan lagi masak. Kalau masakannya ditinggal gimana? Udah. Bunda nggak masak ya? Kenapa Bunda? Gini ya. Kita hari ini makan makanan kemarin aja ya. Berasnya Bunda masak besok aja. Kenapa? Berasnya habis. Ayah tunggu sini ya. Kok bisa bolong kayak gini sih ya? Waduh. Ini bukan bolong lagi nih. Kayak lubang. Ini kalau dibiarin bukan cuma bolong doang ini. Bisa jadi lubang. Ayah. Ya. Kenapa? Nih, alasan Bunda gak masak hari ini. Berarti cuma tinggal segini. Kalau Bunda masak, besok kita nggak makan dong. Tinggal setengah gelas. Iya. Di dalam nggak ada lagi. Ini udah Bunda korek-korek. Sampai ke sela-selanya itu Bunda korek-korek ya. Ini cukup kok. Coba lihat, setengah gelas. Kita berdua. Cukup kan? Ayah. Ya udah. Di saat kondisi kita kayak gini pun Ayah masih ngelawak. Terus kita harus sedih gitu. Percuma, walaupun kita nangis sekalipun, beras ini gak akan penuh segelas. Iya juga ya. Kita bawa ketawa aja, syukuri apa yang ada. Iya betul juga. Alhamdulillah kita masih bisa makan kan? Ya, yang penting kita itu selalu berusaha. Dan jangan lupa diiringi dengan doa. Pasti di situ akan ada jalan. Kita tidak akan kelaparan, percayalah. Jika kita masih percaya sama yang di atas, dan di atas tidak akan buta. Dia itu maha melihat. Kita itu tidak akan dibiarin oleh dia untuk kelaparan. Ayah, Ayah tahu nggak? Setiap malam Bunda itu nggak habis-habisnya bersyukur sama Allah, karena Allah udah mengirimkan suami yang baik seperti Ayah. Makasih Ayah. Ayah masih bertahan sama Bunda meskipun kondisi kita sesulit ini. Ayah juga bersyukur mendapatkan istri yang sangat cantik seperti Bunda, yang menerima Mas itu apa adanya. Maksudnya Ayah apa adanya. Kekurangan Ayah itu sangat banyak. Ayah orang miskin, Ayah nggak punya apa-apa, tapi Bunda itu masih tetap bersama Ayah di sini menemani Ayah. Terima kasih banyak ya Bunda.
Bunda itu mencerminkan sebagai seorang istri yang solehah, yang taat pada suaminya dan setia pada suaminya walaupun suaminya serba kekurangan seperti ini. Ayah, itu semua sudah menjadi tugas Bunda sebagai seorang istri. Ya udah Bunda, setengah cangkir ini cukup kok untuk kita berdua. Oh iya, lauk pauknya ada kan? Kita makan sayur ya, kan sehat, gratis lagi. Di mana? Ada sayurnya? Iya, sisa kemarin sih, Bunda masih belum cari lagi. Kayaknya sisa sedikit, mah cukup sampai nanti sore. Iya, Bunda bilang sisa kemarin kan berarti tinggal sedikit ya. Ya udah, sekarang tugas Bunda masak beras cangkir ini, dan ayah mau cari lauk pauk dulu. Kayak sayuran, kalau ada ya pakis, kangkung. Ayah, mungkin di sungai ada ikan. Ayah bisa tolong tangkapin buat Bunda nggak? Ikan? Ya udah, nanti ayah juga mau mampir juga ke kali. Siapa tahu di kali bisa nangkap ikan. Tapi kalau nggak ada jangan dipaksain ya. Ya udah, ntar ya. Ayah berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Bunda masak dulu. Nah, yaudah ayah berangkat. Masak ya. Ya, hati-hati ya. Iya. Ke sawah aja dulu. Ya udah Bunda, aku berangkat dulu ya. Hati-hati Ayah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat pulang ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah mengirimkan suami yang baik dan bertanggung jawab seperti Ayah. Di saat kondisi tersulit pun Ayah masih tetap. Ya udah, aku masak dulu. Ayah kan pergi cari lauk. Nanti kalau Ayah udah pulang, aku tinggal masak lauknya. Oh iya, tadi Ayah kan jahit baju. Aku jahitin bentar deh. Kasian, bajunya sampai bolong-bolong kayak gini. Ayah, kenapa gak minta bantuan aku sih? Emang paling ngerti banget. Istrinya udah capek masak, capek bersih-bersih rumah. Ayah, baik banget sih. Ya udah, ini Bunda jahitin ya bajunya. Nanti kalau Ayah udah datang, udah pulang, Ayah tinggal pakai bajunya. Jadi di sini Vina yang mau dibuat pabrik. Iya Pak, kita akan mendirikan pabrik di desa ini. Oh ya Pak Vero, saya belum bilang ya sama Pak Vero. Ada apa? Ya ada satu rumah Pak yang tidak menyetujui untuk rumahnya itu digusur supaya kita itu dapat mendirikan pabrik itu. Atas nama siapa yang tidak mau dijual rumahnya? Kamu tidak mengasih bonus apa terhadap dia? Coba lihat, ini berkas-berkas yang mana? Pak, saya itu sudah kasih uang kompensasi sama orang itu, tetapi mereka menolak Pak. Alasannya dia menolak karena apa? Ya karena mereka tidak mau untuk meninggalkan rumahnya itu karena rumah itu peninggalan orang tuanya. Saya juga nggak tahu sih Pak. Dia mau berpenghuni sendiri. Sedangkan warga di sini sudah menyetujui semua bahwasannya rumahnya atau lahannya itu mau dijual terhadap kita. Ya bisa jadi seperti itu Pak Vero. Tapi kompensasinya kan udah cocok kan dengan luas serta lebar lahannya? Cocok Pak, sesuai dengan yang Pak Vero perintahkan sama saya kasih segitu. Ya lain kali Pak Vero ikut dong ke rumah-rumah warga temenin saya Pak. Nah kebetulan saya itu turun langsung. Soalnya takut ada kendala. Kan kamu itu ya sebagai wanita kurang mampu lah memikirkan semua pekerjaan. Masalah seperti ini lumayan besar. Tapi Pak Vero, dananya keluarnya lumayan banyak Vina. Tapi Pak Vero itu masih di bawahnya Pak Ovi. Cuma Pak Ovi Vina, kamu tahu sendiri. Tahu Pak. Pak Ovi itu mudah dibelokkan ke kanan ke kiri seperti kangkung yang mudahnya kita ambil dan mudahnya kita buang. Iya Pak, betul sekali. Tenang aja, meskipun Pak Ovi atasan saya bisa mengatur Pak Ovi. Semua karena omongan. Vina itu kalau ngomong jangan sampai kalah ya. Kalau kalah uang kamu. Sok paling pinter sendiri.
Nah, di sini, Pak. Di bawah ini. Iya, Pak, rumahnya itu turun ke bawah. Rumah seperti ini yang mempersulit kita untuk membangun pabrik, Vina. Iya, Pak. Siapa namanya? Namanya itu Baby Vicky Putri sama siapa lagi suaminya saya nggak tahu, Pak. Yang penting saya di sini tuh mengutus Pak Vero untuk ngomong langsung, kan Pak Vero itu atasan saya. Iya, saya tahu. Meskipun rumah ini turun-menurun, pasti nenek moyangnya itu bahagia. Bahwasanya kalau anaknya itu udah megang uang. Bodoh. Zaman sekarang orang seperti ini tidak memikirkan masa depan. Hai Vina, kita panggil orangnya. Ayo, Pak. Kemana Vina? Ya mungkin Kok orangnya... rumahnya tutupan seperti ini? Pak, mungkin orangnya ada di dalam, lagi bersantai-santai. Panggil aja Pak Vero. Ya panggil, kamu nyuruh atas kamu. Enggak, Panggil. Pak. Permisi, Assalamualaikum. Kemana Vina? Tahu, Pak. Ini apa-apaan nih? Permisi. Wah, kurang ajar banget yang punya rumah ini, Vin. Iya, Pak, kan aku itu sudah bilang, Pak, kalau yang punya rumah ini itu tidak tahu tata krama dan etika. Permisi. Assalamualaikum. Sebentar. Waalaikumsalam, ada apa ya? Ini, Pak. Kenapa saya mulai tadi panggil-panggil, kamu itu tidak menjawab? Maaf, saya lagi masak di belakang. Oh, Ada apa ya? Gini, apakah benar kata Vina bahwasannya kamu itu tidak menyetujui tentang rumahnya ini mau digusur? Oh, maaf sebelumnya. Ini kenapa rumah saya jadi berantakan? Kan bisa dilepas di sana alas kakinya. Saya udah capek nyapu ya dari tadi. Mbak, Ini diberantakin juga. kamu siapa namanya? Baby Vicky Putri, kan? Oh, Putri. Kenapa kamu itu tidak menyetujui? Sedangkan warga-warga di sini sudah menyetujui semua bahwasanya warga di sini bakalan pindah, mau dibuat pabrik desa ini. Dan rumahnya itu bakalan digusur. Pak, saya itu sudah berkali-kali datang ke sini, tapi orang ini tuh nggak mau untuk menyetujuinya. Kenapa? Saya sudah berapa kali juga bilang saya tidak mau. Karena saya merasa apa yang kalian berikan kepada saya dan kepada warga-warga di sini itu tidak sebanding dengan apa yang kalian dapatkan. Berarti uang kompensasinya kurang terhadap kamu. Kurang. Berarti kamu itu tidak mensyukuri tentang pendapatan uang kamu. Saya bukannya tidak mensyukuri, tapi rumah ini satu-satunya peninggalan orang tua saya. Jadi, kalaupun saya harus melepas rumah ini, saya harus mendapatkan hal yang sesuai dengan harga rumah ini. Tapi saya merasa kompensasi yang kalian berikan itu kurang, tidak sebanding dengan harga rumah ini. Sini. Kamu itu tinggal bilang mau berapa uang kompensasinya, tinggal bilang, kita tinggal kasih sama kamu. Memangnya Vina ngasih berapa? 500.000, Pak. Ya udah. Kalau kamu tidak setuju dengan harga 500.000, saya tambah 50.000. 550.000 semua, negosiasi itu sudah mahal. Enggak segampang itu. 550.000 itu tidak cukup untuk saya membeli rumah baru untuk saya tinggali bersama suami saya. 550.000 itu nggak cukup. Sedangkan kalian mengambil tanah dan rumah saya dengan seharga begitu. Sedangkan kalian mengambil tanah dan rumah saya dengan harga segitu. Itu saya rasa curang, itu nggak adil, saya nggak mau. Kalau pemikiran orang desa seperti kamu ya pendek. Iya. Aku ngasih seharga gitu demi siapa? Saya membangun pabrik demi warga sini supaya warga di sini ekonominya itu mapan. Kenapa kamu tidak setuju? Kamu takut sama nenek moyang kamu. Nenek moyang kamu itu sudah tenang. Saya bukannya takut, tapi saya hanya menjaga apa yang nenek moyang saya titipkan kepada saya. Mungkin warga-warga yang lain setuju karena mendapat tekanan dari kalian berdua. Tapi banyak warga-warga yang komplain dengan harga 500.000, mereka bakalan kebingungan akan tinggal di mana, sedangkan rumah mereka akan kalian gusur. Itu pikiran yang pendek. 500.000 itu bukan hanya uang 500.000. Kita mengukur dengan tanah per meternya itu. Iya. Sekarang saya tanya sama Mbak, per meter berapa? Ya tetap 500.000, tadi sudah ditambah 50. 550.000 per meter tanahnya. Itu cuma harga tanah, harga bangunannya. Pak, Mbak. Ya udah.
Kalau kamu itu merasa dirugikan, ya udah bangunannya saya kasih harga 250. Jadi semuanya 800.000. Ya. Apa? Cuma segitu? Cuma 800.000? Iya. Mungkin kalau warga-warga yang lain kalian tawari dengan harga segitu, mungkin mereka akan tergiur, tapi tidak dengan saya. Karena sedikit banyak saya paham dengan harga tanah dan harga rumah. Apalagi ini peninggalan, harta peninggalan orang tua saya satu-satunya. Udah diam. Kasih tahu sama suami kamu ya, bahwasannya rumah ini serta tanah ini bakalan saya itu ambil. Iya. Lagian saya itu ngambil rumah kamu serta lahan kamu itu bayar. Vin, 800.000 dibilang percuma, Pak. Vin, Iya, Pak. kalau dia minta tambah terus, kita itu tidak dapat untung, malah putung. Iya, Pak. Putung. Istilah itu kita yang rugi, kamu yang untung. Di sini nggak ada merasa yang dirugikan atau diuntungkan. Malah, kalau kalian merasa dirugikan itu salah. Karena di sini saya yang harusnya bilang seperti itu. Kalau kalian memaksa akan mengambil tanah dan rumah saya, kalian nggak bisa mengambil dengan gampang. Udah cukup. Aku itu tidak penting ngomong sama kamu. Aku pengen ngomong sama suami kamu. Panggil suami kamu di hadapan saya. Suami saya nggak ada. Kemana? Kemana? Suami saya lagi ke sawah. Di matamu aku tak bermakna, tak punya arti apa-apa. Kau hanya inginkanku saat kau perlu, tak pernah berubah. Kadang ingin ku tinggalkan. Kok kangkungnya gak ada sama sekali ya? Mungkin udah diambil orang. Cuma pakis saja. Udah gak masalah. Yang penting ada sayuran untuk dimakan. Daripada gak ada sama sekali. Ini bisa dijual nggak ya tumbuhan ini ya? Ya, nanti aku lihat lagi. Tak jadikan bonsai biar bisa aku jual. Dah, nanti sore coba aku cari di deket tebing-tebing ya. Mungkin pasti banyak masalah pakis. Dan kalau misal ada yang lain, ya alhamdulillah. Sana jemput ke sawah. Iya, siapa tahu suami kamu itu nggak keras kepala kayak kamu. Saya bakalan tunggu di sini sampai suami kamu itu ada di depan mata saya. Ngerti kamu? Ya udah silahkan. Saya yakin suami saya juga sependapat sama saya. Nggak akan mengizinkan untuk menjual tanah dan rumah ini dengan harga 800.000. Bunda, ini ada apa? Ada masalah apa? Kok Ayah. sampai dari jalan ayah dengerin kok kayak bertengkar. Ada masalah apa ya Pak Bu? Jadi kamu itu suaminya? Iya. iya Dari mana benar. Saya dari sawah lagi cari sayuran. Gini, Dulu sendalnya. Taruh dulu di dalam. Kotor. gini. Ya, Mas, ada masalah apa ya Pak ini Bu? masalah rumah serta lahan rumah Mas ini. Kenapa Mas serta istrinya tidak menyetujui masalah rumahnya ini mau digusur? Iya. Asalkan Mas tahu ya, semua warga kampung sini itu sudah setuju rumahnya mau digusur, khusus pabrik. Sedangkan warga kampung di sini itu sudah menyetujui semua bahwasannya rumahnya itu mau digusur. Nanti saya bakalan bangun pabrik di sini. Itu semua karyawannya itu warga sini. Pak. Gimana kamu? Pak. Kamu pengen saya marah terhadap kamu? Sabar. Kamu tinggal menyetujui serta rumah kamu itu digusur. Udah. Diam. Pak Vero. Dengerin saya dong Pak. Sebentar, saya mau berbicara juga Pak. Pak, saya kira Bapak itu salah.
Coba Bapak lihat dulu. Saya kira tanah saya di sini itu tidak terkena lokasi proyek, Pak. Nah, yang terkena lahan proyek di sebelah pagar ini, Pak. Terus ke selatan, Pak, dan ke utara, Pak. Lokasi tanah ini sudah clear, Pak. Sudah selesai masalahnya. Tapi kenapa diungkit lagi oleh Bapak dan Ibu? Kamu tidak tahu urusan saya. Yang Kamu tahu sih kita. Ini pekerjaan kita. Jadi kamu jangan sok tahu. Pak, Bu, kami berdua cuma ingin hidup damai di sini. Tidak ada yang mengganggu. Terserah Bapak dan Ibu. Jika Bapak sama Ibu mau mendirikan sebuah pabrik di sini, kami sangat senang. Kami sangat senang karena adanya pabrik di sini akan mengakibatkan warga-warga di sini banyak pekerjaan, banyak lowongan pekerjaan. Saya paham niat baik Bapak sama Ibu. Karena Bapak sama Ibu mempunyai niatan bagus agar warga-warga di sini mempunyai pekerjaan. Mas, Begitu. gini Mas. Di sini itu pasti dikena sama proyek, Mas. Di sini lahannya kan tidak luas, tidak seberapa luasnya. Di sini bisa jadi taman-tamanan, bisa dikasih pemandangan, kasih bonsai gitu. Kok bisa seperti itu sih, Pak, Loh, Bu? bener kan Yavin? Bener, Pak. Suami istri itu sama-sama kepala batu. Pak, Bu, meskipun lahan ini tidak seberapa, tapi lahan ini sangat berarti untuk saya dan suami saya. Ini tempat tinggal saya dan suami saya. Saya itu tidak merugikan kalian. Pasti tidak merugikan. Saya mau menggusur rumah, pasti ada uang kompensasi. Ngerti? Tahu kompensasi kalian? Pak, Bu, uang bukan segalanya bagi kita. Yang terpenting, kita bisa hidup damai. Tidak ada yang mengganggu. Kita hanya ingin hidup tenang, ya sayang. Iya ya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Ya. Nanti sore saya bakalan datang ke sini. Kalau kalian tidak menyetujui, saya tidak segan-segan membawa alat berat untuk membongkar rumah kalian. Betul. Ngerti? Pak, Bu, Dan ini kita bakalan bawa atasan kita. Permisi. ini nggak bisa dibicarakan lagi, Pak, Bu. Ya, gimana ya? Kalau rumah ini dibongkar, kalau rumah ini digusur, kita mau tinggal di mana? Sedangkan ini peninggalan orang tua Bunda satu-satunya. Ayah, gimana rumah kita ya? Bunda tenang aja. Sini, duduk di dekat ayah. Jadi begini ya Bunda, rasanya menjadi orang kecil selalu ditindas oleh orang-orang kaya yang berkuasa dengan uangnya. Mereka pikir uang itu segalanya. Mereka menjadikan uang menjadi Tuhan mereka yang mampu membeli dan membeli kebahagiaan orang lain. Sini sayang, gak usah nangis lagi ya. Bunda udah berapa kali menolak mereka, tapi mereka tetap selalu datang ke sini dan memaksa Bunda untuk mengosongkan rumah ini ya. Tapi Bunda nggak bisa melepas rumah ini ya. Lagian kan rumah kita nggak kenakan sama lahan pabriknya. Gak usah nangis. Bunda percaya nggak sama ayah? Ayah akan berusaha sebaik mungkin. Udah, gak usah nangis lagi, ya. Udah Iya. hapus air matanya. Bunda kalau nangis mukanya tembem, jelek. Nah, itu dong, jangan nangis. Tapi jangan cemberut, senyum. Berarti Bunda gendut. Enggak gendut. Tapi kalau Bunda nangis, Ya. udah jangan mikirin itu, mikirin rumah. Jadi ayah harus pergi sementara. Ayah mau kemana? Ayah mau kemana? Ya,
Ayah ada urusan yang harus ayah selesaikan. Kalau misal mereka nanti datang, nanti sore mereka datang, terus bunda mau ngomong apa kalau ayah nggak ada di rumah? Ayah pastikan sebelum sore nanti ayah sudah ada di sini bersama bunda. Bener ya ayah? Benar. Janji? Janji. Ya udah bunda. Bunda siapin baju ayah. 1 salinan sudah cukup kok. Sana. Ayah harus berangkat sekarang juga, harus buru-buru. Cup. Senyum. Senyum dong. Bunda sayang. Udah, sana siapin baju ayah. Udah, sana. Ya udah ya, tunggu ya. Kenapa kok semakin berantakan seperti ini? Aku harus turun tangan. Kalau enggak, rumah yang membuat aku damai, bahagia, berdua dengan istriku, ini akan dihancurkan. Ya udah, kalau gitu sebentar aja bunda. Ntar sore udah balik kok ayah. Ya udah, ayah berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri dulu sebentar. Iya ya. Jangan lama-lama ya. Iya bunda. Ayah nggak akan lama kok. Oke, nanti sore ayah sudah balik. Ya udah, ayah berangkat dulu ya. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintaku padamu maha cinta, sudah diupun Ya Allah, lindungi suami aku dimanapun dia berada. tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merekaku. C, iya pak. Kok aku gelisah ya C ya? Geli-geli basah pak. Oh, bukan. Apa pak? Kenapa tiba-tiba bos besar memanggil saya ya, Ce ya? Mungkin ada kepentingan pak. Tapi kan bos besar bilang dia udah ingin hidup damai di suatu pelosok desa. Sudah pak, kita positif thinking aja pak. Ngomong-ngomong, pak bos kita itu wajahnya seperti apa ya pak? Sudah sekian lama saya bekerja kepada bapak, saya tidak tahu muka bos besar di kantor kita pak. Oh iya ya, Ce. Ngomong-ngomong pak, bos kita itu perempuan atau laki-laki pak? Supaya kamu penasaran, sebentar lagi kamu akan bertemu langsung dengan bos besar kita. Tapi aku yang deg-deg ser. Tenang pak, kita yakinkan kepada Allah. Oke pak? Monggo pak. Semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah. Ini adalah istanaku nanti bersama istriku tercinta. Ce, Siapa? jaga sikap kamu. Siapa? Selamat siang, Pak Bos. Selamat siang bos. Selamat siang. Mohon maaf, Pak. Tiba-tiba Bapak menghubungi saya untuk datang ke proyek sebesar ini. Mungkin ada kesalahan yang saya telah buat, Pak. Ya.
Ini kesalahan yang sungguh sangat-sangat fatal. Kamu tidak mampu mendidik bawahanmu dengan benar. Kamu tahu, kesalahan karyawan kamu yang membuat aku meminta kamu datang menemui aku di sini. Oh, saya benar-benar memohon maaf, Pak. Atas nama siapa ya, Pak, yang telah melakukan atau mengusik ketenangan Bapak? Kalau saya nggak salah dengar, nama mereka adalah Vero dan Vina, petugas lapangan kamu. Apa kamu mempunyai petugas itu? Benar sekali, Pak. Namun ini di luar kendali saya, Pak. Tapi saya akan cross check dan saya akan panggil dia, Pak, untuk menemui Pak Bos Besar agar meminta maaf atas perlakuannya, Pak, telah mengusik kehidupan Pak Bos Besar. Sudah, kamu nggak usah repot-repot. Kamu tinggal ikut saya saja dan beri pelajaran terhadap dua bawahanmu itu yang sudah bersikap tidak nyaman terhadap saya. Saya sudah camkan bahwa lahan seluas 200 meter itu jangan diapa-apakan. Tapi mengapa lahan tersebut mau digusur juga? Hah? Mungkin mereka tidak melihat berkas proyek sebesar itu, Pak. Makanya mereka tambah-tambahin, Pak. Mungkin saja ada indikasi ingin meraup keuntungan lebih banyak dari proyek sebesar ini, Pak. Justru itu, kamu tidak mampu mendidik bawahanmu dengan benar. Jangan hanya duduk diam di dalam kantor, ruangan AC. Kamu itu harus terjun ke lapangan juga. Maafkan saya, Pak. Kalau kamu tetap diam di dalam kantor, duduk santai, menikmati hasil kerja karyawan kamu nggak akan tahu apa saja yang diperbuat bawahanmu itu. Padahal saya sudah percayakan ini semua terhadap kamu. Tapi kamu tidak becus dalam mengerjakan tugas-tugas kamu itu. Maafkan saya, Pak. Memang di perusahaan besar kita lagi banyak proyek, Pak, sehingga saya tidak turun langsung, Pak. Terus kenapa saya sendiri mengatasi 30 proyek sekaligus? Saya mampu. Kamu yang selalu berada di sampingku, masa iya kamu itu nggak tahu apa-apa? Kamu tidak sanggup mengerjakan semuanya? Hah? Taunya cuma makan gitu? Jalan-jalan? Tidak, Pak. Saya melaksanakannya udah sangat teratur. Namun saya tidak seteliti Pak Bos Besar. Mohon maaf, Pak Bos. Ya berusahalah. Tidak ada orang yang tidak bisa. Kalau kamu tidak mau berusaha, kamu akan terdiam di tempat tersebut dan tidak akan berkembang lagi. Terima kasih banyak, Pak Bos, atas saran. Jangan seperti anak kecil yang selalu mau ikut dengan orang. Kalian ikut saya. Kita selesaikan dengan petugas lapangan dan kasih dia pelajaran. Baik, Pak Bos. Mari, Pak. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Pokoknya saya nggak mau tahu
lahan yang ada di sini jangan sampai masuk ke dalam proyek kamu itu. Baik Pak, baik Pak. Assalamualaikum. Suara ayah. Ayah. Ayah udah kembali. Ya, ayah dari mana aja ya Bunda, takut dari tadi. Ini udah sore ya, sebentar lagi mereka pasti datang. Kalau mereka datang pakai alat berat gimana ya? Gak ada kangen-kangennya sama suaminya? Ya Bunda dari tadi nungguin ayah ya, kemana aja sih ya? Bunda khawatir tahu sama ayah. Bunda takut ayah kenapa-napa. Ayah cuma ninggalin sebentar, cuma beberapa jam. Ayah sudah kembali lagi ke sini. Ya udah, lebih baik kita ngomongin di dalam. Oke? Ayah sama siapa? Udah. Yuk, Ovi, kamu juga. Paci, Pak. Ya, siapa itu namanya? Masuk dulu yuk. Lepas sepatu kamu, Paci. Ya udah Bunda. Masuk. Permisi, Pak Bos. Ya. Bunda tenang aja. Mereka berdua adalah bawahanku. Duduk. Ayah, Permisi ya, Pak Bos. ini sebenarnya ada apa ya? Bunda aku jadi bingung sih. Gak ada apa-apa Bunda. Kamu jangan khawatir. Tanah kita nggak bakalan digusur. Ya, tenang aja. Ada mereka yang akan mengatasi semuanya. Emangnya mereka siapa? Benarnya ya. Mereka bawahanku Bunda. Udah dengar? Iya. Nanti ceritanya panjang. Nanti ayah akan ceritakan semua tentang ayah, siapa ayah. Maafin ayah ya, karena ayah selama ini menutupi semua tentang hal ayah semua. Iya ya, nggak apa-apa. Tapi ayah harus janji nanti ceritain semua sama Bunda. Ya. Nggak boleh ada lagi yang ditutup-tutupi. Ya. Di sini kan rumahnya, Fit. Iya, Pak. Oh iya, Pak Vero. Iya. Alat beratnya bentar lagi nyusul kan, Pak? Pasti, Vina. Ya. Semisal yang mempunyai rumah tidak menyetujui bahwa rumahnya mau digusur, Iya, Pak. alat berat langsung turun ke sini. Betul, Pak. Putri! Put! Putri, keluar! Keluar! Putri, keluar, Put! Kalau tidak rumahnya mau digusur ya. Gusur, Pak! Tenang. Ayah, 1. Bunda, 2. udah gak usah dengerin mereka. Bunda tenang sih. 3. Put! ayah. Ambil tenang. Di sini ada ayah, oke? Ya udah, kamu keluarin aja mereka. Kamu tanyain mau mereka apa lagi. Pak, Sana. biar saya yang membereskan, Pak. Diam. Sana. Percaya ada ayah di sini. Ingat ya, jika kamu tidak becus terhadap bawahan kamu, maka jabatan kamu saya akan copot. Baik, Pak. Saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang Bapak minta. Dengarkan aba-aba saya. Ya, Pak. Setelah aba-aba saya, kalian langsung keluar. Baik, Pak. Kemana nih? Put! Ini dia arahnya. Kamu sudah tidak mendengarkan suara saya yang sudah lantang begini. Sini, keluar kamu. Kalian mau ngapain lagi datang ke rumah saya? Kamu- Saya sudah berulang kali tidak mau menyerahkan rumah dan tanah saya kepada kalian. Kebetulan, Ya. alat berat sudah menuju ke rumah kamu. Jadi, siap-siap rumah kamu digusur rata seperti tanah. Tapi kalian berdua itu tidak mempunyai hak untuk menggusur rumah saya karena saya tidak menyetujui. Kenapa? Aku bisa merampas semua rumah desa ini hanya demi uang. Ngerti kamu? Pak Vero, kok ada Pak Ovi? Siapa yang berani gusur rumah saya? Apa-apaan ini, Vero? Gini, Pak. Masalah penggusuran rumah hanya wanita kampung yang tidak menyetujui, Pak. Apa kamu bilang? Kamu ingin menggusur rumah ini? Apa kamu tidak salah, Vero? Saya kan udah bilang di proposal tersebut telah tercantum
bahwasanya wilayah ini tidak boleh digusur. Ke depan kalian. Ke depan saya bilang. Bahwasanya wilayah ini tidak boleh digusur. Apa-apaan ini? Bapak ini tidak mempunyai kemandirian ya? Apa kamu bilang? Kemandirian? Kemandirian kalian bilang? Jangan asal jeblak ya. Mari Pak, silakan Pak. Saya mau ngomong sama kamu. Baik Pak. Kamu sebagai seorang atasan, jangan bertele-tele. To the point aja. Maafkan saya Pak. Saya mendengar kamu teriak-teriak seperti orang gila. Nah bener Pak Bos. Telinga saya, gendang telinga saya ini hampir pecah. Bener Pak Bos. Diem. Maafkan saya Pak. Sakit Pak Bos. Apa kalian lupa dengan saya? Sedikit ingat, sedikit lupa. Saya orang yang tadi pagi kalian rumahnya yang mau digusur oleh kalian. Suaminya. Dengar. Ini permainan apa? Saya ini adalah bos kalian. Dengarkan itu baik-baik. Seenaknya kalian mau menggusur rumah orang dengan paksa seperti itu. Kami hanya sebagai karyawan biasa yang semudahnya kami disuruh oleh atasan, Pak. Kenapa? Siapa yang menyuruh kalian menggusur lahan di sini? Hah? Pak Aufi, kamu tidak pernah membaca dengan teliti sesuai proposal yang saya buat. Saya sudah wanti-wanti untuk tidak mengusik wilayah ini. Sudah. Saya tidak mau mempunyai bawahan seperti kalian ini yang semena-mena terhadap orang kecil. Kalian pikir uang itu segalanya? Hah? Kalian pikir dengan uang kalian bisa berkuasa? Kalian sudah membuat istri tercintaku menangis dan bersedih karena tingkah laku kalian yang ingin menggusur rumah ini. Asalkan kalian berdua tahu, tanah dan rumah ini peninggalan orang tua saya satu-satunya. Saya susah payah dengan suami saya untuk menjaga lahan ini, menjaga rumah ini agar tetap utuh. Tapi kenapa kalian memaksa kami untuk menjual rumah ini agar digusur dengan harga segitu? Mohon maaf, Mbak. Harga yang kalian berikan kepada saya itu tidak sebanding dengan perjuangan orang tua saya untuk membangun rumah ini. Kalian perlu tahu, perlu merasakan menjadi orang kecil seperti saya. Ayah, Bunda nggak mau lagi ngeliat mereka, Bunda sakit hati. Ya, Ovi. Baik, Pak. Kamu tahu kan yang harus kamu lakukan? Siapa? Pak J. Siapa? Urus surat pemecatan mereka berdua. Cepat, Pak J. Siapa? Usir mereka. Pergi kamu dong. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Udah. Tidak ada lagi yang mau menggusur rumah kita. Kita bisa hidup damai di sini. Alhamdulillah. Dan sebenarnya ayah adalah pemilik tunggal perusahaan terbesar. Tapi kenapa ayah nggak pernah cerita sama Bunda? Ayah malu ya kalau punya istri miskin kayak Bunda. Ayah cuma ingin hidup damai bersama kamu dengan penuh kesederhanaan. Bersama kamu, istriku tercinta. Cuma itu mau ayah. Tapi mungkin sekarang adalah waktunya ayah membawa kamu ke istana kita berdua. Makasih ayah, makasih banyak. Sekarang ayah akan membahagiakan kamu dengan segala yang ayah miliki. Kamu mau baju, pasti ayah belikan sebanyak yang Bunda mau. Bunda mau perhiasan, jalan-jalan, pasti akan ayah kabulkan. Ayah, Bunda cuma pengen hidup bahagia sama ayah. Bunda gak minta yang aneh-aneh kok. Ya, terima kasih banyak ya Bunda. Tapi sekarang sudah waktunya ayah harus kembali ke perusahaan, mengurus segalanya. Karena sudah lama ayah meninggalkan semuanya. Ya. Terus Bunda, aku sama Bunda, dimanapun ada aku, di situ juga ada Bunda.
dimanapun ada bunda, di situ juga ada ayah. Tapi ya, Ovi, Siapa? kamu persiapkan mobil. Baik, Pak. Mari, Pak. Ya, tapi bunda boleh kan kapan-kapan main ke rumah ini? boleh, sangat boleh. Jika kita liburan, ayah dan bunda akan kembali lagi ke sini. Iya ya. Ya udah, kita siap-siap dulu yuk. Ayo. Setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.